ada Pak di Wakil acara Menteri menyampaikan pelatihan terima kasih kepada instruktur instruktur yang ini. diselenggarakan oleh MPKSDI ini. Tadi kita semua udah dengar dari pengantar dari Mas Abdul ini banyak melakukan otokritik ya terhadap kondisi perkaderan, termasuk juga mungkin sistem perkaderan, dan saya rasa beliau punya otoritas untuk melakukan kritik itu. Jadi mantan Dr. Tom di Jawa Timur, sekarang di PWM, jadi nggak mungkin saya bantah itu ya. Dan punya otoritas, dan apa yang beliau keluhkan tadi itu juga sebenarnya sudah menjadi salah satu diskusi ya, secara terbatas bagaimana kita mengevaluasi sistem perkaderan, dan termasuk juga bagaimana Muhammadiyah bisa terus berkembang di tengah perubahan yang semakin tidak menentu ini. Nah, kalau saya lihat topiknya diskusi yang mau diangkat pada kesempatan pagi ini agak berat itu ya, soal bicara atau Mas Rokib ya. Mas Rokib ini Ketua MPKSD yang mengundang saya, terima kasih. Tentang kapasitas lah Mas, apa judulnya itu? Kapasitas organisasi, kapasitas pimpinan. Saya ini lebih banyak mengikuti proses kaderisasi di eksternal dalam hal mendorong diaspora kader di ruang-ruang publik. Nah tadi yang belum disampaikan oleh pengantar acara itu, saya ini adalah ketua LKKS PP Muhammadiyah. Oh iya. Namanya jadi pejabat itu sementara, tapi DNA kita ini kan tetap merah putih kan. Iya. Saya ini adalah ketua lembaga kajian dan kemitraan strategis PP Muhammadiyah. Ini adalah lembaga baru pasca Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022. Tapi meskipun baru, ketuanya jadi wakil menteri. Iya. Nah, yang gak kalah hebat lagi nih, Mas Abdul, ini ketua LKKS PWN Jawa Barat malah jadi menteri sekarang. Jadi Pak Brian itu, Mendikti adalah ketua LKKS PWN Jawa Barat dan juga ketua PCM di Kota Bandung. Ya. Nah itu kredensial saya. Jadi saya ini ketua LKKS dan saya ini adalah alumni dari Pondok Hajah Mulia Sobron, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya adalah alumni Fakultas Agama Islam. Jadi itu saya pikir kredensial yang penting saya sampaikan supaya nggak lupa, kita ini bukan hanya wakil menteri, tapi yang penting itu yang tadi itu. Iya. Jadi saya dulu latar belakang keluarga saya bukan Muhammadiyah, karena saya lahir di daerah Sukabumi di Jawa Barat. Kalau di Jawa Barat itu memang tentu secara mayoritas itu kan lebih banyak ke tradisionalisme Islam. Di sana bukan hanya NU yang besar, tapi ada namanya PUI ya, Persatuan Umat Islam Indonesia. Itu salah satu organisasi di Jawa Barat yang cukup besar, punya sekolah juga. Nah, kami lahir dalam kultur itu, dan pada tahun 98 saya entah kenapa tiba-tiba dapat rekomendasi dari PDM Sukabumi ya untuk melamar jadi santri di Pondok Sobron UMS. Saya tergiur dengan itu karena UMS waktu itu menyiapkan beasiswa 50%. Barang siapa kader Muhammadiyah yang dapat rekomendasi dari PWM atau PDM dan diterima di Pondok Sobron waktu itu akan dapat beasiswa 50%. Karena orang tua saya datang dari keluarga yang kurang mampu waktu itu, buat saya ini satu kesempatan emas. Inginnya pergi ke Timur Tengah atau daftar ke UIN Jakarta atau ke UIN Bandung gitu. Tapi nampaknya ekonomi keluarga waktu itu tidak memungkinkan, jadi saya mencari sekolah yang bisa kasih beasiswa. Dan pilihan saya waktu itu ya mungkin karena garis tangan, saya masuk ke Pondok Hajah Mulia Sobron. Padahal dalam mimpi sebelumnya nggak terpikir tuh saya akan masuk ke Universitas Muhammadiyah, menjadi bagian dari
santri Sofron pada waktu itu, karena belum tahu juga waktu itu. Nah itu jalan hidup saya yang membuat saya mungkin menjadi bagian dari organisasi besar ini. Mungkin Bapak Ibu juga banyak mengalami cerita-cerita kok tiba-tiba kenapa terdampar di Muhammadiyah. Kalau istilahnya Buya Syafii Madi, terdampar ke tepian ombak, karena terdampar ke tepian karena belas kasihan ombak gitu kan. Jadi saya terdampar dalam tanda petik ke Muhammadiyah karena belas kasihan UMS waktu itu, karena kasih beasiswa kepada saya. Nah itu jalan hidup saya Bapak Ibu, dan tentu saya banyak terlibat dan mengikuti para senior di Ortom, di Muhammadiyah. Bagaimana Muhammadiyah juga berkembang, dan tentu yang ingin saya bagi pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana Muhammadiyah terus berdiaspora pada konteks kebangsaan yang lebih luas. Ini dapat makan itu. Dan beliau sangat konsisten soal itu. Itulah mungkin kenapa Pak Jokowi sampai 2 kali datang ke Madrasah Mu'alimin ya, karena Buya Syafii betul-betul menunjukkan keseriusannya bahwa bicara Mu'alimin dan juga tentu perkantoran Muhammadiyah yang lain bukan hanya soal bicara Muhammadiyah, tapi juga bicara soal bangsa dan kemanusiaan. Nah saya pikir ini ada korelasinya dengan MPK-SDI ya, bagaimana orientasi perkantoran kita tidak hanya terbatas ke dalam saja, inward looking, tapi juga harus menjangkau keluar. Buya Syafii saya mengatakan dan kritik kita semua waktu itu, kader-kader muda Muhammadiyah harus memperluas radius pergaulannya, gitu kan? Khas beliau, istilah-istilah yang diksinya sangat kuat sekali. Jangan sampai visi kita sebagai kader itu hanya sebatas halaman rumah. Wah, ini dalam buat saya gitu, dan saya menyaksikan apa yang dijalani oleh Buya Syafii itu mencerminkan komitmen beliau tadi, bahwa membawa Muhammadiyah itu sama dengan membawa bangsa dan kemanusiaan. Tentu ini membutuhkan respon bahkan perubahan paradigmatik di level internal kita juga. Nah ini, jadi fungsi satu kepemimpinan sebenarnya adalah bagaimana mengajak para pengikutnya, para anggotanya untuk meyakini nilai yang sama dan punya kemampuan politik untuk mencapai nilai yang sama itu. Nah proses perkaderan seperti ini, pelatihan instruktur pagi ini, jadi cara bagian dari proses itu kan, kita membangun nilai yang sama, membangun komitmen yang sama, dan juga berbagi curhat gitu kan, keluh kesah. Nah, kita dengarkan, tapi dari yang proses keluh kesah itu, kita sebenarnya masih punya satu keyakinan yang tidak goyah. Nilai-nilai kemuhammadiyahan itu, nilai-nilai keislaman itu. Nah, bagaimana nilai-nilai itu diterjemahkan dalam konteks dunia hari ini, itulah yang menuntut yang namanya inovasi. Para ahli strategi kepemimpinan itu sekarang itu sampai pada satu konsensus. Tantangan kepemimpinan dunia hari ini dari masa depan itu adalah satu sebenarnya. Bagaimana kita memimpin perubahan dalam dunia yang terus berubah. Apa yang saya maksud? Haji Rasul, ayah dari Buya Hamka. Ketika Muhammadiyah berkembang pertama kali di Yogyakarta tahun 1912 ya, itu kan 1912 ya. Itu di Sumatera Barat muncul tokoh baru, pembaharu namanya Haji Rasul, dan membangun namanya Sumatera Tawalib. Dan banyak penulis sarjana luar negeri seperti James Pras misalnya yang menyebut bahwa Haji Rasul adalah tokoh gerakan pembaharu Islam di Sumatera Barat. Membicarakan gerakan pembaharuan Islam di Sumatera Barat tidak lengkap, tidak sempurna tanpa membicarakan sosok Haji Rasul. Jadi ketika Muhammadiyah berkembang di Yogyakarta, di Sumatera Barat muncul tokoh besar dan tidak kalah besar dengan tokoh di Jawa. Dan Haji Rasul ini kelebihannya adalah berani berinteraksi bersinggungan dengan politik waktu itu. Beliau adalah tokoh yang melakukan perlawanan terhadap ordonansi guru pada masa era kolonial Belanda di Sumatera Barat, melakukan agitasi bahkan demonstrasi. Dan menurut ahli-ahli sejarah seperti misalnya Jeffrey Handley, nama Haji Rasul pada waktu itu sangat termasyhur, bahkan dihargai oleh tokoh-tokoh Islam di Jawa dan pastinya oleh Muhammadiyah.
Tapi apa yang terjadi pada tahun 1925, Haji Rasul memutuskan bergabung dengan Muhammadiyah. Satu sisi organisasinya Sumatera Tawali tidak bisa berkembang maksimal sebagaimana yang beliau harapkan. Saat yang sama beliau melihat pertumbuhan Muhammadiyah di Jawa kok menarik. Adanya sekolah, adanya panti asuhan, itu ialah yang menginspirasi Haji Rasul untuk bergabung dengan Muhammadiyah. Haji Rasul pasti bertemu dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta dalam satu perjalanan ke Surabaya. Dan menurut banyak ahli sejarah, Haji Rasul dan Kiai Haji Ahmad Dahlan sama-sama berguru pada Syekh Ahmad Khatib di Makkah. Nah, saya ingin mengatakan seorang sosok besar Haji Rasul mau terlibat dan bergabung di Muhammadiyah dan menjadi bagian dari Muhammadiyah itu kalau bukan karena pengaruh dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nggak mungkin. Itulah saya bilang dalam konteks Muhammadiyah maka contoh pemimpin yang berdampak adalah sosok Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bisa mempengaruhi bahkan bisa menarik Haji Rasul bergabung dengan Muhammadiyah dan dengan sumber daya yang beliau miliki bagaimana Haji Rasul membantu perkembangan Muhammadiyah di Sumatera. Dan banyak ahli sejarah yang sudah kita tahu Muhammadiyah itu berkembang luas di Sumatera dari Sumatera Barat. Nah, ini sosoknya Haji Rasul berkembang juga ke daerah Sulawesi macam-macam lah. Yogyanya perjuangan kita itu lebih mengedepankan filosofi garam, tidak terlihat tapi terasa. Jangan terlalu mengedepankan filosofi ginju, terlihat merah tapi nggak kerasa. Kecuali ada versi baru ginjunya apa? Rasa permen. Jadi ada ginju rasa permen kan? Kita nggak tahu. Oh, itu sebagian penghata jarang sekali yang diulang di Pak Wamen. Nah, poinnya adalah bagaimana pendekatan Muhammadiyah dakwahnya di ruang publik adalah mengedepankan tadi filosofi garam. Kader-kader kita harus didorong masuk ke ruang publik membawa semangat Islam berkemajuan tanpa harus menonjolkan bahwa kita ini adalah kader Muhammadiyah. Saya selalu sering dipesani oleh Pak Haidar bahwa kita ini kalau jadi pemimpin di ruang publik atau diberi amanah itu harus menjadi pemimpin di atas semua golongan. Kita jangan sampai menjadi pemimpin yang sektarian. Karena di ruang publik yang harus kita perjuangkan adalah melahirkan kebijakan keberpihakan terhadap masyarakat yang lebih luas, apalagi masyarakat yang lemah gitu. Nah, tema saya itu adalah filosofi kepemimpinan Muhammadiyah pada konteks diaspora kader itu. Kita kalau Bapak Ibu baca hasil rekomendasi Muktamar Muhammadiyah di Solo tahun 2022 kemarin, itu salah satu kritiknya adalah melakukan kritik terhadap fenomena regimentasi paham keagamaan di mana? Paham keagamaan di lembaga negara ya. Nah, entah kepada siapa kritik itu ditujukan pada waktu itu. Nah, cuma poinnya adalah Muhammadiyah mengkritik upaya apa tadi itu sektarianisme di lembaga negara yang membawa sentimen kelompok agama tertentu. Itu disebut dengan regimentasi paham keagamaan di ruang publik. Nah, itu kan kritik keras kan oleh kita. Saya ini adalah contoh kader yang jatuh bangun. Saya beberapa kali gagal nih Pak Mas Abdul Zakir tahu juga. Saya ini pertama kali kegagalan saya ini gagal menjadi ketua umum BPP IMM. Pada waktu muktamar IMM di Ambon tahun 2006, ya, saya ini nyaris menjadi ketua umum. Kenapa nyaris? Karena di putaran pertama saya suara tertinggi dan suara saya dengan nomor 2, nomor 3 ini terpautnya agak lumayan jauh. Nah, tapi nampaknya pansel itu sudah menskenariokan harus 2 putaran. Kalau 1 putaran yang menang pasti banyak, ya kan? Tapi kalau 2 putaran belum tentu. Karena kita 2 putaran dan di putaran kedua memang saya dikeroyok. Semua calon 2, 3, 4, 5, 6 itu suaranya disatukan untuk gitu. Memang di putaran kedua ya suara saya tetap sebagaimana di putaran pertama ya suara yang lain yang didukung oleh DPP waktu itu yang menang saya. Jadi yang lawan saya waktu DPP ya kayak waktu itu kan. Karena waktu itu narasinya asal bukan Fajar kan.
Saya orang Solo waktu itu tinggal lama di Solo gitu kan, terus nggak di Jakarta. Nah, jadi saya nyaris jadi ketua umum DPP IMM. Nah, ya kegagalan yang saya kedua juga, saya pernah juga ikut proses politik juga, apa namanya nyalek gitu kan, gagal juga gitu ya. Jadi saya sudah agak cukup mengalami jatuh bangun nih, dan saya ini pernah menjadi aktivis ortom, aktivis, kemudian pernah menjadi ketua LSM yang Ma'arif Institute itu, pernah menjadi birokrasi dengan Pak Muhajir, lalu saya juga membantu Pak Pratikno waktu beliau Mensesnek sebagai staf khusus. Nah, saya pernah masuk di dunia politik waktu itu juga, nyalek waktu itu, gagal juga. Nah, tapi setelah itu saya berpikir memang jalan saya adalah jalan di Muhammadiyah. Ketika tahun kemarin, tahun 2024, saya ditarik lagi untuk ikut terlibat dalam proses politik. Saya bilang big no deh, ya cukuplah sekali saya masuk di politik, itu pun karena ingin nolong kawan. Saya ingin banyak berjumpa di Muhammadiyah, ya kan? Nah, jadi kadang jalan hidup itu harus begitu, dan salah satu kunci dari membangun kapasitas kepemimpinan yang berdampak adalah kita butuh yang namanya itu ketekunan, ketelitian, dan konsistensi. Budaya meritokrasi bermanfaat kepada atau menguntungkan kepada Muhammadiyah. Saya buat individuasi Pak, itu by design Pak. Saya harus by design. Dan ini Pak Haidar, tema saya diam-diam ini mematikan beliau. Dulu waktu beliau terpilih jadi ketua umum PP Muhammadiyah di Makassar tahun 2019, banyak orang yang agak skeptis karena beliau kan ideolog, ideolog tinggal di Jogja. Dianggap waktu itu beda dengan Pak Din kan? Pak Din kan memang tokoh yang memang mobile ya, apa maksud saya itu lincah lah, jaringannya luas. Jadi ketika Pak Haidar jadi ketua umum, itu saya menangkap ada skeptis, wah ini Muhammadiyah nggak akan terlalu keluar lah, karena aku seorang ideolog kan. Ternyata sekarang nggak terbukti. Justru di masa Pak Haidar inilah, terutama pada masa-masa belakangan, terjadi proses akselerasi diaspora kader di ruang-ruang publik. Kalau Bapak Ibu lihat semua menteri yang ada di kabinet, termasuk pejabat publik, eselon 1 di lembaga negara, itu semua beliau yang memberikan dukungan. Tentu yang bagian politik karena bukan beliau kan, beliau memberikan restu, itu nanti ada yang menjadi itunya lah, menjadi penyambung lidah. Kalau bahasa operator nggak enak kan? Ya kita makelar aja kan. Jadi, nah itu terjadi masif, dan itu salah satu contoh bagaimana Pak Haidar melakukan komunikasi politik yang tertutup, yang silent, tapi ampuh itu. Yang satu ini satu contoh saja.